Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Bapak Ibu, orang tua, pembelajar yang saya muliakan, kita masuk di prinsip pendidikan yang kedua, yaitu pengobatan. Ya, di mana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, hendaknya mensikapi anak-anak kita seperti seorang dokter yang melakukan pengobatan kepada pasiennya. Maka kita harus mengetahui penyakitnya apa, kemudian melakukan pengobatan atasnya. Oleh karena itu, para Bapak Ibu yang dimuliakan, bagi siapa yang belum melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan dia belum meneliti untuk memastikan sebab-sebab terjadinya kesalahan, munculnya perilaku yang menyimpang kepada anak, kita tidak boleh untuk dia langsung melakukan pengobatan terhadap kesalahan anaknya. Kenapa? Karena dikhawatirkan pengobatannya akan keliru, atau pengobatannya tidak akan maksimal. Karena bisa jadi tanpa analisa sebab kesalahan akan keliru dalam menentukan tindakan-tindakan pengobatan terhadap perilaku akhlak yang menyimpang. Maka di sini disebutkan ada dua kaedah dalam mengobati kesalahan penyimpangan perilaku anak-anak kita. Yang pertama, hendaknya Bapak Ibu menyikapi kesalahan perilaku jelek penyimpangan anak-anak dengan kelembutan dan kebijakan. Hendaknya dijauhi cara-cara kekerasan dalam berinteraksi dengan anak-anak. Ya. Kita harus menjauhi misalnya teriakan-teriakan, caci maki, keluhan, bentakan, kata-kata yang menghancurkan, Seperti misalnya ada anak kita, dia terlambat pulang di waktu malam. Tanpa izin, tanpa pemberitahuan kepada kita sebagai orang tua. Dia pulang terlambat. Maka jangan sampai kemudian kita melakukan kata-kata yang tajam, keras, mencela, teriak, membentak kepada anak ketika anak baru datang. Tidak boleh kita misalnya mengatakan, kenapa datang terlambat? Apa faedahnya begadang? Engkau tidak mendengar nasihat Bapak. Engkau tidak tahu aturan yang sudah saya tetapkan. Dan seterusnya.
Sebab pensikapan yang keras, apa hasil yang didapatkan? Nah, ketika kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan, entah secara verbal ataupun non-verbal, ya, yang harapannya anak itu akan bertaubat, anak itu akan lurus, anak itu akan menyadari kesalahannya, justru akan terjadi hal yang sebaliknya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita tanya diri kita. Ketika kita memarahi, membentak, mencaci maki anak-anak kita yang melakukan kesalahan, apakah itu didasari keinginan yang tulus untuk anak tadi apa? Bertobat kembali, lurus, menyadari kesalahannya, atau semata-mata kita ingin melampiaskan kejengkelan, menumpahkan kemarahan kepada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sikap keras seperti itu tidak layak muncul dari seorang ayah atau seorang ibu pendidik. Ya. Maka orang-orang dewasa ini adalah fokus pandangan anak-anak kita. Maka apa yang kita rasakan? Seandainya orang-orang dewasa itu berteriak-teriak, ya, melakukan caci maki, bentakan-bentakan, terlebih hal itu muncul dari kedua orang tua yang sangat didambakan oleh anak untuk bisa menjadi pelindung dirinya, baik secara fisik ataupun secara kejiwaan. Dari orang tua yang diharapkan mencintai dirinya. Ya. Maka hendaknya kita rubah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika kita ingin mencela, ingin menegur anak-anak kita yang melakukan kesalahan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang keras dan kasar. Tetapi apa? Kita gunakan kata-kata yang tegas. Ya. Dengan penuh ketenangan, tapi tegas. Jadi tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita teriak-teriak, kata-kata yang kasar, ya. Tidak perlu kita juga menggunakan tangan untuk menunjuk-nunjuk ke muka anak kita. Nah, karena ini termasuk apa? Cara yang kasar dalam berinteraksi dengan manusia. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau ini kasar, keras hatimu, akan lari orang yang ada di sekeliling kamu. Maka anak-anak kita juga akan lari. Mungkin anak kita diam, mungkin anak kita tidak membantah ketika kita marah-marah berteriak-teriak. Tapi apakah Bapak Ibu yakin anak kita menyadari kesalahannya? Atau justru tumbuh, muncul dalam hati anak-anak kita kebencian terhadap kita sebagai orang tua. Ya. Bisa jadi anak memahami, oh ini bapak saya, ibu saya ingin menekan saya. Ya. Oh ini bapak saya, ibu saya ingin menguasai saya dan sebagainya. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, seandainya kita menginginkan untuk menegur, gunakan sikap kelembutan,
tetapi dengan kalimat-kalimat yang tegas. Ya, karena ingat, Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendidik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tujuan kita menegur, mengarahkan mereka itu dalam rangka untuk menasihati. Ya, dan yang namanya nasihat itu adalah keinginan baik agar orang yang dinasihati itu mendapatkan kebaikan. Ya, maka di sini ada 3 langkah yang bisa kita jalankan ketika kita mensikapi kesalahan anak-anak kita, menghadapi penyimpangan-penyimpangan perilaku ya dari anak-anak kita. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali menegur, ya, mencela, apalagi sampai mencaci maki anak kita di hadapan orang lain. Lebih-lebih di hadapan teman-temannya. Karena ini akan dianggap penghinaan, pelecehan terhadap hak-hak anak. Maka lakukan teguran itu secara pribadi. Berdua saja. Nah, yang kedua, bicarakan kesalahan anak, diskusikan dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketenangan. Jadikan anak itu mengakui kesalahan-kesalahannya. Ya. Katakan kepada anak kita bahwa kita ini tidak suka. Kita merasa sumpek dengan perilaku-perilaku tersebut. Ya. Kita ingatkan anak-anak kita dengan perbuatan-perbuatan dia yang baik. Keutamaan-keutamaan yang sudah dia miliki. Kita sampaikan, saya nggak bisa bayangkan kamu yang baik begini-begini kok jatuh dalam perilaku yang menyimpang. Seperti ini. Maka diharapkan ya anak akan menyadari kesalahannya. Jadi tidak perlu kita emosi, mengangkat suara, teriak-teriak dalam mendiskusikan kesalahan itu. Kemudian langkah yang ketiga, kita minta anak kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kita jelaskan secara gamblang kepada anak kita. Ya, kalau engkau mengulangi perbuatanmu, maka engkau akan mendapatkan demikian-demikian. Ya. Maka ini insya Allah akan menjadikan anak menyadari kesalahannya. Ya, kan? Kembali kepada kebenaran dan meninggalkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa kita tempuh dengan baik. Karena memang ya secara teori gampang, tapi ketika sudah praktek kadang kita lepas kendali. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.